Paham? Dan nggak ada, baru abad ini aja nih, ya ulama-ulama dulu tidak ada yang berani mengotak-ngatik nasab Ba'alawi atau para haba. Baru ulama sekarang berani mereka. Astagfirullahaladzim. Ya, itu bahaya sekali. Padahal di nasab Ba'alawi banyak waliullah. Syekh Abu Bakar bin Salim, Al-Faqih Mugaddam. Bukan masalah ampas-ampasnya, Beb. Dan sampai sekarang pun memang belum selesai. Karena apa? Sampai sekarang pun penemuan dari Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani, yang mana 12 pertanyaan yang dilontarkan kepada para habaib, sampai sekarang belum ada jawaban yang bisa menjawab dari pertanyaan Kiai Imaduddin Al-Bantani. Sebetulnya masalah nasab ini memang sudah dari dahulu, namun dengan adanya penemuan baru dari Kiai Haji Imaduddin mengatakan bahwasannya para habaib itu nasabnya tidak sambung kepada Rasulullah SAW. Nah, ini yang menjadikan kita sebagai seorang Muslim yang tentunya dangkal dengan ilmu. Ya, kami ini dangkal dengan ilmu, Beb. Namun keinginan kami ini ingin mengetahui perbincangan di medsos yang sangat ramai dan sangat viral-viralnya untuk dibahas tentang masalah nasab Habib yang mengaku bahwasanya Habib itu adalah keturunan dari baginda Rasulullah SAW. Akan tetapi ada oknum para habaib yang mengakui bahwasanya sambung kepada Rasulullah, namun dari akhlak dan perilaku cara menyampaikan suatu dakwah tidak menunjukkan, meniru keteladanan dari baginda Rasulullah SAW. Nah, ini yang akan menjadikan kebingungan bagi umat Islam. Namun dengan adanya penemuan, penelitian, bukti, fakta yang sudah ditemukan oleh Kiai Haji Imaduddin, menjadikan itu bertanya-tanya apakah benar nasab Habib itu sambung kepada Rasulullah. Sedangkan sampai detik ini para habaib yang sudah ditanyai tentang masalah nasab, namun bukti fakta secara ilmiah pun belum bisa menentukan atau menemukan tandingan dari Kiai Haji Imaduddin. Jadi belum selesai ini, Beb. Belum selesai, sampai sekarang pun belum selesai, masih ramai dibicarakan. Kami juga menunggu agar supaya apa? Kita sebagai orang awam mengetahui benarkah nasab dari para habaib itu sambung kepada Rasulullah SAW. Dan di sini kami tidak membenci para habaib. Kami cinta, kami takdim kepada beliau karena sama-sama bersyiar untuk agama Islam ini. Dan kami juga cinta para ulama, para kiai, para ustadz yang memang benar-benar mendidik, memberikan tausiahnya, yang menjadikan hati kita ini adem, menjadikan hati kita ini tenang. Itulah kami cinta. Namun apabila ada seorang oknum habaib yang mengakui bahwasanya dirinya sambung kepada Rasulullah SAW, namun perilaku dan ucapan yang dia sampaikan tidak mencerminkan keteladanan baginda Rasulullah SAW. Paham? Dan nggak ada, baru abad ini aja nih, ya ulama-ulama dulu tidak ada yang berani mengotak-ngatik nasab Ba'alawi atau para haba. Baru ulama sekarang berani mereka. Astagfirullahaladzim. Ya, itu bahaya sekali. Padahal di nasab Ba'alawi banyak waliullah. Syekh Abu Bakar bin Salim, Al-Faqih Mugaddam, Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Di sini bukan bahas masalah berani atau tidaknya. Karena apa? Penemuan Kiai Haji Imaduddin di abad ke-3, 4, 5, bahkan sampai ke-9 memang tidak ada. Ba'alawi itu tidak ada. Lah terus yang mau dibahas apa? Secara logika, kalau orang itu di zaman saat itu, di abad zaman saat itu, memang tidak ada, terus apa yang mau dibahas? Bukan masalah berani tidak berani, Beb. Secara logika pun tidak ada yang mau dibahas. Toh kalau memang ada, baru dibahas. Kalau logikanya kan gitu. Sedangkan penemuan dari Kiai Haji Imaduddin memang betul-betul tidak ada. Bahkan dari kaum habaib juga belum bisa menunjukkan bukti ataupun fakta-fakta secara ilmiah, juga belum bisa mampu untuk membuktikannya. Nah, itu baru ada di abad ke-9 ataupun ke-10. Baru itu ada kaum habaib tercantum di sejarah tersebut. Nah, mengenai masalah kualat ataupun tidak kualat, nah inilah bahayanya para habaib menyampaikan seperti itu. Kualat ataupun tidak kualat, surga neraka itu Allah yang berkehendak, ya, bukan habaib yang menentukan.
Jadi janganlah didoktrin umat ini dengan hal-hal semacam itu, dibodohi dengan hal-hal semacam itu. Bukannya kita tidak percaya dengan para habaib. Kita takdim para habaib, para ulama, para kiai, para ustadz. Kita semuanya takdim dengan keilmuannya beliau. Namun jikalau umat ini sampai saat ini terus-terusan didoktrin seperti itu, kalau enggak taat, kalau enggak berbakti kepada para habaib, maka akan kualat. Jangan hal semacam itu disampaikan kepada umat. Memang ada dari kalangan habaib yang saat ini ya, yang menjadi ulama besar, menjadi ulama yang tersohor, bahkan juga ada wali. Memang ada, kita percaya. Karena apa? Saya berkeyakinan bahwasanya orang itu kalau sudah diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, itu karena takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun itu orangnya, baik dari kalangan orang kecil, orang besar, pangkatnya apapun, kalau dia itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengangkat derajatnya orang tersebut. Bahkan orang itu akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan karena keturunan, bukan karena nasab kita, bukan. Nah, inilah yang menjadikan banyak orang awam yang sampai saat ini masih meragukan nasab dari para habaib tersebut. Buya sendiri bersuara, ini udah lama. Ini cuma ampas-ampasnya aja yang kemakan omongan ulama su. Jadi ada ulama su yang mengatakan habaib itu nggak ada, palsu nasabnya, palsu, nggak ada itu Imam Ubaidillah, kata dia kan. Imam Ubaidillah tuh nggak tercatat di sejarah, nggak ada, kata dia. Nah kalau nggak ada, kenapa baru dibongkar sekarang? Kata dia abad keempat atau abad kelima itu nggak ada. Lah kalau abad keempat, sekarang kan abad ke-14 Hijriah. Kalau Imam Ubaidillah salah satu kakek para habaib, kata dia kakek habaib, Imam Ubaidillah itu nggak ada. Paham? Nggak tercatat di dalam sejarah. Kalau nggak tercatat di dalam sejarah, kenapa baru diributkan sekarang? Kenapa nggak ulama abad ke-6, ulama abad ke-7, ulama abad ke-8? Kok nggak meributkannya? Masuk akal nggak? Nah, kenapa baru abad 14 dipermasalahkan? Satu. Kedua, lebih dekat kemana? Ke abad ke-4, ulama abad ke-6, ulama abad ke-8, atau ulama abad ke-14? Hah? Ada Imam Ubaidillah kan hidup abad ke-5 kata dia, atau ke-6. Nah, lebih dekat ke Imam Ubaidillah ini ulama abad ke-7 apa ulama abad sekarang? Ulama abad ke-7, karena jaraknya cuma 100 tahun perbedaannya. Lah mereka aja nggak mempermasalahkan. Bahkan mereka mengatakan nasab Ba'alawi itu adalah nasab yang paling sahih kan. Disebutkan dalam kitab Ar-Raudhul Jali bin Nasab Ali Ba'alawi, yang ngarang Said Murtadha Az-Zabidi, pengarang kitab Ithafus Sadatil Muttaqin Syarah Ihya Ulumuddin. Dia juga julukannya Khatimun Nasab, benar-benar ulama nasab. Nah yang sekarang nih ulama nasab bukan, baru jadi-jadian ulama nasabnya kan, baru kemarin. Sebelumnya bukan ulama nasab. Ya memang benar-benar tidak ada, Beb. Tidak ada Ubaidillah itu di abad ketiga atau keempat. Kok sampean itu masih ngeyel aja, Beb? Ya, memang tidak ada Ubaidillah itu di abad ketiga dan empat. Dan toh kalau memang ada, pastilah Kiai Haji Imaduddin akan juga menemukan penelitiannya secara ilmiah dan bukti-bukti fakta dengan kitab-kitab sezaman. Itu adalah bukti yang sudah ditunjukkan, disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin. Ya, itu bukan ngarang-ngarang, Beb. Ya, secara logika kita sebagai orang awam, kalau memang itu fitnah yang dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin, otomatis ini ranahnya nanti sampai ke hukum, pasti seperti itu. Namun sampai saat ini para habaib yang menentang penemuan dari Kiai Haji Imaduddin, dari Kiai Haji Imaduddin sampai sekarang belum bisa melawan ataupun menandingi dari penemuan Kiai Haji Imaduddin. Itu, Beb. Jadi memang tidak ada di zaman seperti itu. Ubaidillah itu memang tidak ada. Yang para habaib mengakui bahwasanya Ubaidillah itu adalah ada di zaman atau di abad yang ketiga ataupun keempat. Kalau ulama nasab dari lahir, ya iyalah ini baru kemarin jadi ulama nasab. Lalu ngotak-ngatik
nasab para habaib. Hati-hati, paham? Dan nggak ada, baru abad ini aja nih, ya ulama-ulama dulu tidak ada yang berani mengotak-ngatik nasab Ba'alawi atau para habaib. Dan baru ulama sekarang berani mereka. Astagfirullahaladzim, ya. Itu bahaya sekali. Padahal di nasab Ba'alawi banyak waliullah. Syekh Abu Bakar bin Salim, Al-Faqih Mugaddam. Ya Habib itu yang nggak masuk akal. Orang memang betul-betul tidak ada. Terus kalau mau dibahas, apanya yang mau dibahas, Beb? Apanya yang mau dibahas? Memang betul-betul tidak ada. Ya kan? Sedangkan Habib sendiri tidak punya keterangan ataupun sejarah yang tertulis bahwasanya Ubaidillah itu ada di zaman abad ke-3 atau ke-4. Adanya kan baru di abad ke-9 kalau nggak salah. Ataupun abad ke-10. Nah, terus bagaimana mau dibahas? Orang memang betul-betul tidak ada. Nah, ini yang sebetulnya yang konyol, sampean ataupun sampean tidak mau belajar ataupun tidak mau mengkaji. Nah, itu Beb. Jadi jangan menyampaikan sesuatu yang tidak berdasar ataupun bersumber. Penemuan Kiai Haji Imaduddin itu memang betul-betul real, penemuan secara ilmiah dan bukti fakta. Kalau memang para habaib mengakui nasabnya itu sambung kepada Rasulullah, buktikan, tunjukkan ke umat agar umat ini tidak kebingungan. Kami sendiri pun merasa kebingungan, Beb. Ya, kami merasa kebingungan dengan adanya penemuan Kiai Haji Imaduddin ini, antara percaya dan tidak percaya. Namun sampai saat ini apa yang telah disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin itu memang betul-betul real, dan bantahannya pun masih sekarang belum terbantahkan dengan bukti-bukti secara ilmiah atau fakta yang ada. Nah, yang Habib sampaikan, penemuan tentang Ubaidillah di abad ke-5 itu bukan di abad ke-5, Beb. Itu tidak ada. Ya, tidak ada. Itu adanya baru di abad ke-9 atau ke-10. Kok malah muter-muter balikan fakta? Buktinya mana, Beb? Adakah kitab yang panjenengan sampaikan, yang sampean sampaikan tentang pengarang kitab apa tadi dari Syekh Zabidi? Nah, itu di abad ke-9 atau ke-10 dikatakan bahwasanya memang Ubaidillah memang ada. Kok muter aja? Kalau memang ada di abad ke-3 ataupun ke-4, otomatis penemuan dari Kiai Haji Imaduddin itu pasti pasti menerangkan, menyampaikan bahwasanya memang Ubaidillah ada di abad ke-3, ke-4, ke-5 dan seterusnya. Wong sampai sekarang ini bantahan itu tidak ada. Dan bukti-bukti fakta secara ilmiah, secara data itu memang tidak ada, Beb. Kok Habib malah muter-muter? Habib tidak membaca, tidak mendengar. Jadi tolonglah, jangan diputar-putar fakta masalah Habib ini, agar umat ini lebih mengerti, lebih paham. Sekali lagi, kami tidak membenci para habaib. Kami takdim kepada beliau dengan ilmu beliau. Namun yang dipermasalahkan adalah masalah pengakuan para habaib, oknum-oknum habaib yang mengaku bahwasanya dirinya itu adalah dzurriyyah Rasulullah. Namun dengan adanya tesis penemuan dari Kiai Haji Imaduddin itu adalah batal. Habib harus mengaji dulu, Beb, membaca sejarah. Sama seperti saya ini, mengawali membaca sejarah, membaca pengetahuan agar kita tahu, gitu loh. Lah, setelah kita tahu, bukan berarti kita itu benci kepada para habaib, bukan. Kita tetap takdim, kita tetap hormat kepada para habaib, ulama, kiai, semuanya kita hormat. Asalkan betul-betul apa yang disampaikan itu sesuai dengan keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Sekarang nih kata mereka, Habib Abdullah Al-Haddad nih ratibnya tuh ratib bohong, penipu aja deh. Oh, astagfirullahaladzim. Kita selama ini baca ratib kan, kita penipu apa? Itu bohong, nggak ada faedahnya, nggak ada manfaatnya. Yang ngomong nggak pernah mondok, ya kan nggak masuk akal itu loh. Bicara lagi sampean itu, Beb. Dibilangin, ini yang bahaya yang sampean sampaikan kepada umat, kepada murid-murid antum. Kasihan itu murid-murid antum yang seharusnya otaknya itu paham, mengerti
bagaimana sejarah yang sebenarnya, kok malah sampai seperti itu. Nah, dengan adanya penemuan ilmiah yang dibuktikan oleh Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani, itu memang real, bukan mengotak-atik sejarah, bukan kiai barusan. Orang itu kalau mau belajar sejarah, belajar apapun, belajar agama, belajar fikih, belajar tasawuf, walaupun hidup di zaman saat ini, kalau memang betul-betul mau belajar, akhirnya akan tahu. Akhirnya tahu sejarah yang sebenarnya. Bukan mengotak-atik ini, Beb. Bukan. Ini bahayanya sampai menyampaikan. Ya, ya mudah-mudahan Habib ini diberikan pemahaman ilmu dan lebih belajar lagi. Seperti saya ini tetap terus belajar, ingin mengetahui sejarah yang sebenarnya agar kita itu paham, mengerti. Cuman itu aja. Bukan masalah kita itu membenci ataupun tidak takdim, tidak ada maksud lain, hanya untuk mengerti dan lebih memahami tentang masalah sejarah agar sejarah itu betul-betul real dan memang betul adanya. Mungkin cuman itu aja ya yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kita saling sama-sama belajar dan introspeksi diri. Jangan gegabah menyampaikan sesuatu yang memang betul-betul kita tidak memahaminya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.